Pastor. Thank you, Ibu, for having us here in your church. Saya berterima kasih atas undangan dari Pastor Lucas. You know, okay, Amber, yeah. So, I want to say to you that sometimes God takes you to a place. Sometimes God takes you to a place. Kadang Tuhan membawa kita masuk ke suatu tempat. And you sit in that hotel room and you say, why am I sent here? Dan kadang Anda bertanya, kenapa aku ada di tempat ini? Because I believe Karena aku percaya that we are never sent by chance. Never. karena kita tidak pernah ada di suatu tempat secara kebetulan. Especially not people like us. Terutama untuk orang-orang seperti kita. We firmly believe Kita dengan teguh percaya that God set our steps. bahwa Tuhan itu sudah menetapkan setiap langkah kaki kita. Oh, tinggi ya. Thank you. Aduh. Ya, di sini. Saya tidak mau dulu. Enggak. Saya mau untuk Alkitab saja. Thank you. So, you're okay? I'm okay. And when I believe in the power of the prophetic. Saya percaya di dalam kuasa kenabian, urapan kenabian. When it's done by the Holy Spirit. When it is done by the Holy Spirit. Kita perlu melangkah berjalan di dalam Roh Kudus. Amen. Amen. So when we started arranging with Pak Lucas these meetings, Jadi ketika saya mulai mendiskusikan tentang meeting kita hari ini, like I said this morning, I had no idea, I had no understanding about the church. karena pertama kali saya tidak tahu apapun tentang gereja kita, Except that God brought us here. kecuali bahwa Tuhan membawa kami ke sini. So when God gave me the scripture the moment the airplane touched the airport, the ground, Jadi ketika pesawat Ibu Suset mendarat pertama kali di Philadelphia Airport, Tuhan tiba-tiba memberikan satu ayat khusus. I knew that when God gave me that scripture, that somehow the purpose of God for us to be here Jadi saya percaya sekali ketika Tuhan memberikan ayat itu, maka tujuan Tuhan ketika saya ada di tempat ini is not just to have meetings. bukan hanya sekedar mengisi ibadah. Amen. Amin. You can have far better speakers than me. Engkau bisa mengundang lebih baik, lebih bagus pembicara-pembicara yang lainnya. But God knows what gifting He has given us. Tapi Tuhan sudah tahu apa yang akan Dia berikan untuk kita. Now when we look at this morning, Ketika saya melihat ibadah pagi we ini look at Ibu Gail's message. dan saya mendengarkan yang disampaikan oleh Pastor Gail, How many of you were there? berapa banyak saudara hadir di ibadah jam 8? You heard very clearly this morning, fear not. Dan engkau tahu bahwa pesan Tuhan yang disampaikan kepadamu pagi ini, jangan takut. Step out of your boat. Engkau harus keluar melangkah dari perahu. Amen. Amin. And then I spoke, not knowing what we were going to preach. Dan kemudian saya melanjutkan pesan Tuhan untuk ibadah yang jam ke-10 dan kita tidak janjian, kita tidak tahu apa yang mau Tuhan And sampaikan. my message was, Dan pesan saya, God wants to bring a new wave, and that new wave has to be with fire. dan Tuhan akan membawa kita suatu gelombang yang baru, dan gelombang baru itu harus diawali dengan api Tuhan. And the message was very clear. Dan pesan Tuhan itu sangat jelas. And I really believe it, and I want to say it again that they can record it. Dan saya mau mengulangi lagi pesan ini, dan kau boleh untuk merekamnya So you can hear clearly. supaya kau bisa mendengarnya dengan lebih jelas. In the same way that God has been using this church in the natural to feed the community, Sama seperti Tuhan sudah memakai gereja kita untuk memberi makan kepada bangsa-bangsa dengan secara jasmani, God wants to break this church into a different dimension. Tuhan mau membawa kita masuk lagi lebih dalam kepada dimensi yang Nah. lebih tinggi. Ya, tunggu. Wait. Sebentar semuanya. Sebentar, saudara-saudara. Change can be very uncomfortable Perubahan akan membuat kita merasa tidak nyaman. because we are out of our comfort zone that we know. Karena kita harus keluar dari semua rasa zona nyaman yang kita sudah terbiasa, yang sudah kita ketahui. Amen. Mau? Tetap mau? Sungguh ya? Okay. And then the message was clear. Dan kemudian pesan Tuhan itu sudah jelas. Let's return to that place where we press in with
before God for the new dimension. Karena itu mari kita balik lagi kepada suatu tempat untuk kita terus mendesak dan memohon sungguh-sungguh supaya kita bisa masuk kepada dimensi yang baru dari Now, Tuhan. I don't act like a guest speaker, I'm sorry. Saya tidak bertindak seperti seorang pembicara tamu. No, saya keluarga. Saya keluarga Anda. Amen. I feel I'm among my people, so I talk to you like my people. Even though I'm in America, tidak apa-apa, keluarga saya. Meskipun saya ada di Amerika, saya tidak merasa ada di negara asing, tapi saya merasa saudara adalah keluarga saya. That's why I'm going to take you tonight to the next step. Karena itu saya mau mengajari saudara untuk kita bisa masuk sama-sama kepada langkah berikutnya. Because I don't know if I will have the privilege to see you again. Karena saya tidak tahu kapan di kemudian hari saya bisa ketemu dengan Anda lagi. None of us know. Tidak ada seorang pun dari kita I bisa. hope so, Saya memang but berharap, I don't know. tapi saya tidak tahu So kapan. better I teach you now. Karena itu lebih baik saya ngajarin kamu sekarang. And if I come back, I teach you again. Nah, jadi kalau ketemu lagi, saya ngajari hal yang lain lagi. Amen semuanya. Now tonight, I want to take you to the place of the way we live as a lifestyle, Saya mau mengajak Anda masuk hari ini kepada suatu tahap di mana akhirnya hal itu akan menjadi suatu gaya hidup kita. Nanti, kasih aku. So, I want to take you to the way we have learned Saya mau mengajak Anda masuk kepada suatu hal yang sudah kita pelajari. how to break into this new dimensions. Bagaimana kita bisa masuk, menembus, menerobos ke dalam dimensi yang baru. Now, there's many ways. Ada begitu banyak cara. Like, for example, the wonderful worship you have. Seperti salah satunya dengan penyembahan saudara yang sangat indah. And that's the one thing Indonesia can give to the rest of the world. Itu adalah satu ciri khas khusus penyembahan orang Indonesia, sangat luar biasa. Sebagai contoh bagi dunia. There are two things Indonesia can give to the world that the world don't have like Indonesia. Ada dua hal yang menjadi dua hal ciri khusus dari bangsa Indonesia yang tidak dipunyai bangsa lain. The first one, Yang pertama, Indonesia is wonderful with families. jadi bangsa Indonesia adalah keluarga besar yang sangat-sangat rukun dan bahagia. We Germans, we can come and learn from you. Kita sangat cemburu dan iri, kita mesti belajar dari And saudara. the second thing Indonesia Dan hal yang has, kedua yang dimiliki bangsa Indonesia, Indonesia know how to worship and pray with worship. bangsa Indonesia terkenal di dalam doa dan penyembahan yang luar biasa. Many nations can come and learn from Indonesia on that. Saya percaya banyak bangsa bisa datang belajar kepada bangsa Indonesia. And then there's one more thing Indonesia has that I don't want to learn. Dan satu hal lagi berikutnya yang dimiliki bangsa Indonesia tapi aku tidak mau belajar. I don't want to learn Saya tidak mau belajar. the durian. Bangsa Indonesia suka makan durian. Aduh, urapi. Enak. Saya berdua nanti. Alright people, I'd like to take you tonight to a certain way of praying. Not the only way, but a very powerful way. Jadi saya mau mengajari hari ini kepada saudara satu cara khusus untuk masuk di dalam hal berdoa. Now I was between two. Shall I go with the double anointing or shall I go with this? Because the double anointing is a whole prayer school teaching. It's long, panjang. Tadinya saya terombak-ambing apakah saya mau mengajarkan double anointing ataukah hal ini. Because it's long, it's panjang, it's very Tapi long. karena double anointing itu ceritanya sangat panjang So I penjelasannya. decided to give you the most important. Dan saya memutuskan untuk mengajarkan hal yang penting bagi And saudara. if you would learn this, Dan kalau kamu bersedia and if mempelajarinya, you would live it, dan kalau kamu mau menghidupinya, and maybe you do it already, I don't know. atau mungkin kau sudah melakukannya, But if you would learn to pray this way, you will see your life change. tapi kalau kau mau belajar berdoa dengan cara saya yang akan saya ajarkan, hidupmu pasti akan berubah. And how did you learn this, Ibu Suzette? Dan bagaimana caranya kita bisa belajar? We were saying before Pastor Reinhard Bonke's KKR. Kita sudah pernah melayani bersama-sama di dalam KKR Reinhard Bongke. So we were responsible, Ibu Gail and I, Dan kami berdua tanggung jawab to raise up the body of Christ untuk membangkitkan tubuh Kristus. and to prepare that place for prayer. For the KKR. Dan kita harus menyiapkan tempat untuk KKR itu. We were the forerunners. Jadi kita berdua adalah pendahulunya. Sometimes Kadang-kadang our intercession group was 6,000 people.
Dan grup para pendoa syafat itu terdiri dari 6.000 orang. Sometimes, Kadang-kadang like in Lagos, seperti di Lagos, when we had to prepare the ushers, kita mempersiapkan usher. we had 80,000 ushers. Ada over there. 80.000 usher penerima tamu yang mesti We disiapin. had to take a stadium to train them. Kita perlu stadium besar untuk menyiapkan mereka. My prayer tent alone, the Yeah. tent for prayer. Iya, dan saya punya kemah untuk berdoa. No, the tent for prayer, the tent, like a tent. Ya, tenda untuk was berdoa. a 10,000 seater. Saya punya tenda untuk berdoa, isinya 10.000 kursi. So we were supposed to prepare the whole place before Pastor Bonke come. Jadi siapa orang yang pendahulunya yang mesti menyiapin semuanya sebelum Pastor Ryan Bukit datang? And I got desperate. Dan aku kadang-kadang menjadi putus asa. How am I to break open the spirit realm? Bagaimana aku bisa menerobos, memecahkan keluar daripada alam roh di tempat itu, So that when Pastor Bonke come, sehingga ketika Pastor Bongke datang, the fight is over. maka perjuangan itu sudah selesai. And Pastor Bonke can just bring the harvest. Dan akhirnya kita sudah siapin semua, Pastor Bongke datang, dia hanya menuai So we tuaian. cried out to God to teach us. Karena itu kami menjerit, berteriak kepada Tuhan untuk Tuhan Now, mengajarkan it kepada might kami. not be the way you used to. Mungkin ini cara yang bukan yang biasa saudara lakukan. Tidak apa-apa belajar, toh? Amen. The first thing I want to take you tonight, Satu hal yang pertama yang saya mau ajarkan, Lord, we speak your anointing in this place. Tuhan, aku berbicara supaya ada pengurapan-Mu di tempat We ini. say, let the light of God shine in our spirits. Kami berkata bahwa biar terang dari Tuhan itu menerangi isi hati Let the kami. word becomes like fresh bread. Dan biarkan firman-Mu itu menjadi roti yang segar. Open our understanding that we will understand what the Lord say. Buka pengertian kami sehingga kami mengenal betul-betul mengerti akan isi hati And Tuhan. help me and Ibu Shirley to communicate that to your people, Lord. Dan ajari kami, tolong kami dan juga penerjemah untuk bisa menyampaikan Baik. dengan baik kepada para pendengar. By your wonderful grace. Oleh karena kasih karunia In Jesus' di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. The first thing I want to teach you, Satu hal perkara yang mau aku ajarkan, we are used in the body of Christ to look at the power and the anointing and the miracles and say, wow, kita great sudah man or woman terbiasa of God. menyaksikannya sebagai satu tubuh Kristus, menyaksikan ada kuasa, ada pengurapan, ada mujizat. That's why my battle tonight, I wanted to show you some pictures, some babies that were raised from the dead and everything. But I want to first give you this teaching. Karena itu malam ini saya sudah menyiapkan foto-foto bagaimana ada seorang bayi yang sudah meninggal dibangkitkan hidup kembali. Tapi satu hal yang saya mau ajarkan, So we are used to look at the anointing and the breakthrough. dan kita sudah terbiasa melihat pengurapan dan terobosan terjadi. But God doesn't look like that. Tapi Tuhan tidak melihat seperti itu. Let's see how God look at it. Mari kita pelajari apa yang dilihat oleh And I Tuhan. want you first to go with me to Matthew chapter 6:6. Jadi mari buka di dalam Matius pasal yang ke-6. In Matthew chapter 6, Matius pasal yang ke-6, we see ayat yang ke-6. how the Holy Spirit says, Dan Roh Kudus berkata, but you, when you pray, go into your room, and when you have shut the door, pray to your Father who is in secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. tetapi engkau ketika engkau berdoa, Ya, engkau minta masuk maaf, tidak ke bahas. dalam kamarmu dan engkau harus menutup pintu kamarmu dan berdoa kepada Bapamu yang berada di tempat yang tersembunyi, dan Bapamu akan melihat itu dan memberikan engkau upah secara terbuka. Anybody have that? Matthew 6:6 in bahasa Indonesia? Ada. Bapak baca, tolong baca. Sometimes the bahasa different than the English, tapi ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Here we see that the Bible says what happens in the bedroom God reveals in the open. Di sini kita melihat bahwa apa yang kita lakukan di dalam kamar yang tersembunyi, Tuhan akan memberikan upahnya kepada kita di alam yang terbuka, semua orang tahu. But we turn it around. Tapi kita mengubahnya. We flow and we preach and we go and miracles, especially like in my life, miracles flow.
Tetapi seperti kita, seorang pembicara di KKR, kita pergi, kita melihat ada begitu banyak mujizat dan kesaksian. But the secret Tetapi of rahasianya those miracles dari mujizat yang and those terjadi, breakthrough dari terobosan yang is terjadi, not at the pulpit. bukan pada waktu saya berdiri di mimbar. That's only the outflow. Itu hanya hasil yang keluar. That's only where God saw in secret and says, okay, now let me reveal in the open. Itu hanya bagian ketika Tuhan itu memberikan upah dan menyatakannya kepada orang banyak. The secret Tetapi of the rahasianya breakthrough dari terobosan happens 4 o'clock in the morning, terjadi waktu saya bangun jam 4 pagi dan Or berdoa this sendirian, afternoon. ataupun sore hari, or when I'm praying. atau waktu saya berdoa What sendirian. happened when I'm alone with God Jadi ketika saya sendirian dengan Tuhan, will reveal in the open. akan diperlihatkan, dipertontonkan oleh Tuhan kepada semua orang banyak. Now, not all of you are preachers, Saya tahu tidak semua Anda menjadi seorang pengkhotbah, but this was not written for preachers. tapi ayat ini bukan ditujukan untuk pengkhotbah. This is written for every child of God. Tapi ayat ini ditujukan untuk setiap anak-anak Tuhan. Your Father Bapakmu that sees in secret yang melihat apa yang kau lakukan di tempat will tersembunyi take the way you pray when you are alone with Him, akan mengambil hal-hal yang engkau lakukan saat engkau berdoa secara be tersembunyi. it for your family, Mungkin engkau berdoa untuk be it for the keluargamu, church, engkau berdoa bagi be it gereja, for the area, engkau berdoa bagi wilayah be it for kita the tinggal, country. kita berdoa bagi bangsa. Whatever you pray there before God, God will take and multiply it in the open. Apapun yang kau lakukan di tempat tersembunyi, Tuhan akan melipat gandakan dan menyatakannya kepada orang banyak. Amen. Amin. Jelas? Jelas? Oke, mengerti? Jelas. Alright. Now I once you understood that, I want to jump. I want to go to the next point. Ya, poin berikutnya. Now I want you to listen very carefully. Because I cut short, I cut short. Jadi saya benar-benar memotong dan memadatkannya. Jadi dengarkan baik-baik. Lord, open their understanding, Tuhan buka pengertian kami, that they understand what I try to communicate. supaya mereka benar-benar menangkap dan mengerti akan isi firman ini. I want to take you to understand Saya mau engkau untuk mengerti why the Bible says in the book of John 1, and the Word became flesh Saya and mau dwelt Anda among us. betul-betul mengerti apa yang dikatakan di Alkitab Yohanes 1 ayat 1 ketika firman itu menjelma menjadi manusia. Bapak tolong baca toh. So in John chapter 1 from verse 1 to 5 we see that the Word became flesh. The Word, the Bible says the Word that was with God became flesh and came and dwelt Yohanes among 1 us. ayat 1 sampai dengan kelima, Alkitab menjelaskan bagaimana firman itu yang ada bersama-sama dengan Tuhan di sorga menjelma menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Oh, bagus toh. Okay, so here we see that God, the Word was with God and came down to earth, took flesh and now walk among us, and we call Him Jesus. Ya, jadi kita belajar mengerti dari ayat ini bahwa firman yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan di sorga, dia mengambil bentuk daging, bentuk tubuh, dan tinggal sebagai manusia di antara kita yang disebut sebagai Yesus. Now I want to take you back. Saya mau mengajak Anda kembali. Careful, I'm teaching you. Tonight is a teaching, yeah? Ya, malam ini pengajaran, jadi perhatikan dengarkan Let's baik-baik. go right back to the beginning of time. Jadi mari kita balik kepada permulaan waktu. Let's go right back to Genesis, Mari kembali kepada Kejadian. and let's go back to Genesis chapter 1. Kejadian 1. Chapter 1 says, Genesis chapter 1 says, Kejadian 1. that God and the earth was empty. Pada mulanya bumi itu
kosong dan tidak berbentuk. In Genesis chapter 1:1 it says, "In the beginning God created the heavens and the earth was without form, and it was void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the earth." Kejadian 1:1-2. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Now why is that so important? Kenapa ayat itu sangat penting sekali? Listen. Dengarkan. When we deal with heaven, Ketika kita berhubungan dengan we deal surga, with God the Father, kita berhubungan dengan Tuhan, God the Allah Bapa, Son, the Word, Allah Putra yaitu Firman, the Word, Firman, right, and the Holy Spirit. dan Allah Roh Kudus. They are one. Mereka tiga menjadi satu, Trinitas. There is no competition with them. Tidak ada kompetisi di antara mereka bertiga. Amen. Now, the earth was empty. There was nothing on this earth. It was dark. Pada waktu itu bumi tidak ada apa-apanya, masih kosong dan masih gelap. But the Tetapi Bible says Alkitab berkata that the Holy Spirit, bahwa Holy Spirit, Roh Kudus, remember, ingat, the Holy Spirit, Roh Kudus, that same Holy Spirit Roh Kudus yang sama that raised Christ from the dead, yang membangkitkan Yesus dari kematian, that same Holy Spirit Roh Kudus yang sama that came in the book of Acts like fire, yang datang dari kitab Kisah Para Rasul sebagai api, that same Holy Spirit Roh Kudus yang sama that the Bible says yang Alkitab katakan indwell you yang tinggal di dalam is diri the kita same Holy Spirit adalah Roh Kudus yang that sama the Bible says yang Alkitab in katakan the beginning pada mulanya was moving over the Roh earth. Kudus itu melayang-layang di atas permukaan bumi. Even if I can use such language, Meskipun aku bisa memakai bahasa itu, let me use it as a midwife because I was a midwife before. saya mau menggambarkan sebagai seorang suster, seorang bidan. Yeah, I was a perawat. Saya seorang bidan And perawat. so the Holy Spirit Roh Kudus move. bergerak Here's the earth. dan ini bumi. The earth is dark. The earth is dark. Bumi itu gelap, There's nothing. tidak ada apa-apanya. But the Holy Spirit Tapi Roh Kudus move. mengelilingi bumi. Inside the Holy Spirit, Di dalam Roh Kudus, like a mother that expects a baby, if I can sama use that language, seperti seorang ibu yang sedang mengandung is bayi. light, Ada terang, is the sun, ada is matahari, moon, ada bulan, is galaxies, ada galaksi, is trees, ada pohon, everything there. semua And the ada. Holy Spirit is waiting Dan and menunggu, waiting dan menunggu, and waiting dan menunggu. waiting for what? Menunggu apa? For God Menunggu to Tuhan speak a word. untuk mengucapkan The firman. Father Allah Bapa had to speak harus berbicara because karena not even the Holy Spirit bahkan tidak sekalipun Roh Kudus can move on his own power. bisa bergerak dengan kuasanya sendiri. He can only move by a word. Roh Kudus hanya bisa bergerak dengan kuasanya dari Tuhan. Amen. Amen. That's why the Bible says Karena itu Alkitab berkata in John chapter 16, di dalam Yohanes 16, when the Spirit of truth has come, kalau roh kebenaran itu he datang, will not speak on his own authority. He will not speak on his own authority. maka roh itu tidak berbicara atas kuasanya dirinya sendiri. He will speak what he hears. Tapi Roh Kudus akan berbicara dari apa So, yang dia dengar. we see Karena itu kita that the melihat Holy Spirit, bahwa Roh Kudus, although he is the third person of the Trinity, yaitu pribadi ketiga dari Trinitas, not even the Holy Spirit bahkan tidak Roh Kudus sekalipun can just do what he likes. bisa melakukan apa yang dia mau. He has to wait Tapi Roh Kudus harus until the tunggu Father speak. sampai Allah Bapa itu Let there be berfirman, light. jadilah terang. Bam, and there's light. Bam, dan kemudian terang itu jadi. Do you understand? Ya. Anda Do mengerti? you understand? Anda mengerti? The Holy Spirit Roh Kudus is a creative spirit. adalah roh yang kreatif. He creates, Dia bisa but he menciptakan, creates tapi dia on menciptakan a word, berdasarkan firman dari the word Tuhan. of the Father. Firman yang diucapkan oleh Let there be Allah. light. Jadilah terang. And so every time God spoke, the Holy Spirit did what the Father spoke. Jadi setiap kali Allah Bapa berfirman, Roh Kudus yang mengerjakan. Do you understand, saudara? Ya. Jelas? Jelas. Ayo, jelas? Okay. The same with you and me. Sama seperti dirimu dan diriku.
You will not break through Engkau tidak akan alami terobosan unless you move with the word. kecuali kalau engkau bergerak bersama dengan firman Tuhan. You will not break through into a new dimension Engkau tidak bisa menerobos dalam dimensimu sendiri unless you too understand that you can only break through with a word. kecuali kamu melakukannya penerobosan itu bersama dengan firman Tuhan. Now, what word are you talking about, Ibu Suzette? Sekarang firman Tuhan apa yang kau maksudkan, Ibu Suzette? I want you to understand, Aku mau kau mengerti, when God made Adam, listen to me, listen, please listen. Speaking berbicara through melalui a body, seorang tubuh a manusia, perfect body. suatu tubuh yang sempurna. Amen, saudara. Jelas ya? So Satan knew he had to stop this Dan setan tahu bahwa dia harus menghentikan hal ini because the purpose was karena tujuannya adalah that we would have many Adams on this earth kalau Tuhan menciptakan punya banyak Adam di bumi with authority dengan and otoritas, power dengan and kuasa, creative power. dengan kuasa yang kreatif. Amen. Amin. The purpose was Tujuan Tuhan adalah heaven, sorga, God is spirit, roh Tuhan. God is spirit, Tuhan adalah roh, speaking berbicara, life berbicara creative kreatif through Adam. melalui Adam. So Lucifer Jadi Lucifer knew tahu he had to stop this. dia harus menggagalkan rencana And itu. how did he want to stop it? Dan bagaimana cara setan menghentikannya? We all know the story of sin. And Kita tahu cerita tentang dosa. listen to me. Dan dengarkan saya. When Adam and Eve sinned, Ketika Adam dan Hawa itu berdosa, when Adam and Eve were deceived, ketika Adam dan Hawa itu tertipu and they commit sin, dan mereka melakukan they dosa, walk from light into darkness. maka mereka berjalan dari terang kepada kegelapan. Kunci. Here's the key. Ini kuncinya. What happened that moment? Apa yang terjadi saat itu? Not only were all Adam's generations after that thrown into sin, no, not only that, Bukan karena kita keturunan dari Adam yang berdosa, the communication tapi komunikasi from heaven dari sorga to earth kepada bumi to speak life untuk berbicara kehidupan was broken. dipatahkan. Sekali lagi, I can hear how they are thinking. Tik 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 tik. Sekali lagi semuanya. Setan broke Mematahkan the ability kemampuan for God untuk Tuhan, to speak life, untuk Tuhan berbicara tentang to kehidupan, speak creative untuk berbicara sesuatu yang kreatif on earth. atas bumi. He broke that. Jadi setan menghancurkan, He broke the ability setan menghancurkan kemampuan for itu heaven untuk sorga to use a body memakai tubuh manusia to speak untuk berbicara life, kehidupan, change mengubah into existence. menjadi suatu hal yang menghasilkan. Because Satan knows Karena setan tahu that the power bahwa kuasa of the word dari firman of the Father yang berasal dari brings Allah life membawa kehidupan, and change. membawa perubahan, It's created by the Holy Spirit. dikreatifkan oleh kuasa Roh Kudus. So Satan had to stop that. Karena itu setan harus menghancurkan itu. So when Adam and Eve sinned, Jadi ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, there was no ability tidak ada lagi kemampuan on earth di bumi to start speaking untuk berbicara life and kehidupan change dan perubahan and breakthrough dan and terobosan prophetic. dan There nubuatan. was no possibility Tidak ada lagi kemungkinan to speak anymore untuk berbicara lagi what is in the heart of the Father apa yang menjadi isi hati Tuhan over this earth. terhadap bumi, Destroyed, dihancurkan, broken. dipatahkan. But it's very important Tapi sangat penting because God knew karena Tuhan tahu that He wanted to bring the Word to come down to become flesh. Tuhan sudah punya rencana, dia akan mendatangkan dari sorga seorang yang menjelma menjadi manusia. And to be able to do that, Sehingga hal itu bisa terjadi, God needed people
untuk menghasilkan to itu, Tuhan start speaking it, perlu kerjasama dari manusia untuk berbicara, to speak it into existence, untuk berbicara, to speak it into existence. untuk berbicara sama menghasilkan suatu Because the Holy eksistensi. Spirit Karena Roh Kudus can only confirm bisa hanya what mengkonfirmasi is in the heart of the Father. apa yang menjadi isi hati dari Allah Bapa. The Holy Spirit can only Roh Kudus hanya bisa confirm mengkonfirmasi what comes from the heart of the apa Father. yang menjadi isi hati Bapa yang keluar dari So isi now hati that's Bapa. broken. Dan yang sekarang sudah patah dan So the rusak. Father had to find a way Jadi karena itu Allah Bapa perlu memikirkan suatu cara that lain. once again Dan sekali lagi He can start speaking here on earth sehingga dia bisa sekali lagi berbicara di sini di muka bumi what is in the heart of the Father, apa yang menjadi isi hati so Tuhan, that the Holy Spirit sehingga Roh Kudus can create it. bisa menciptakan. And there was nobody Dan tidak ada seorang pun, because Adam and Eve sinned. Adam and Eve sinned. karena Adam dan Hawa berdosa. But then Tetapi kemudian God found a man. Tuhan menemukan seorang manusia. This man could never restore the image of God in us because this man could not restore an image. He was a human being. Dan manusia ini, seorang manusia ini tidak bisa memulihkan This man could not Manusia restore the image of God in tidak us bisa memulihkan image Tuhan di dalam manusia. because only an image can restore an image. Karena hanya image Tuhan yang bisa memulihkan image yang So lain. only Jesus Hanya Tuhan Yesus could restore bisa the memulihkan image image of the Father bayangan in dari us. Allah Bapa. But God Tetapi Tuhan needed to find a way harus menemukan suatu cara to once again untuk sekali lagi speak life on this earth. berbicara menghasilkan kehidupan di atas bumi. Because Karena the Holy Spirit Roh Kudus can only hanya bisa create menciptakan a word firman yang spoken dibicarakan on earth di atas bumi from the heart yang of the berasal Father. dari hati But the Tuhan. Father is Tetapi Spirit. Allah Bapa itu adalah Roh. So how is God going to do it? Jadi bagaimana Tuhan bisa melakukannya? In Genesis chapter 15, Di dalam kitab Kejadian pasal 15, God found a man. Tuhan menemukan seorang manusia. He found Abram, Dia menemukan Abram who was willing yang bersedia to start believing again untuk percaya lagi what's in the heart of the Father apa yang menjadi isi hati Tuhan and to say it. dan membicarakannya. Abram Dan Abram was willing bersedia to become a channel. menjadi suatu channel, God saluran. God wanted to bring again the word. Dan Tuhan sekali lagi mau mengirimkan firman-Nya. And he found Abram, Dan dia menemukan and Abram. in Genesis chapter Di 15, dalam Kejadian 15, he made a covenant with Abram. dan Tuhan membuat suatu perjanjian dengan And Abram. Abram put the animals, Dan Abram mengatur korban sembelihan. and then God came by Dan fire. Tuhan lewat di tengah-tengah Wah, persembahan itu sebagai api. saudara. That's why this morning is so important to me. The fire of God is so important. Karena itu pagi ini sungguh suatu hal yang penting saya berbicara tentang api Tuhan. Amen. And God made this covenant with Abram. Dan Tuhan mengikat perjanjian ini And dengan Abraham. what covenant did God make to Dan Abram? perjanjian apa yang diikat oleh Tuhan kepada Abraham? We see the secret. Kita melihat Now, rahasia. how many are following me? How many of you are following? Yang Anda mengikuti saya. I'm glad they are recording it because I did not learn this in one night. Saya you can look bersyukur again. karena direkam, karena saya tidak mengajarkan ini hanya dalam satu You can malam. look again, Anda yeah? bisa mengulang dan melihat. What was the covenant? What was it that God restored on earth through Abram? Jadi perjanjian apa yang mau dipulihkan oleh Tuhan dengan Abraham kepada bumi ini? It is in Romans chapter 4 tells us, Di dalam Roma pasal yang keempat, and verse ayat 17 from the Amplified Bible, Roma 4:17 from the Amplified Bible, dari Amplified Bible, as it is written, seperti yang tertulis, I have made you the father of many Aku nations. telah membuat engkau menjadi bapak dari banyak bangsa. He was appointed our father Dia ditunjuk menjadi bapak kita in the sight of God, di dalam pemandangan in Tuhan, whom we believe. di mana dia Now percaya. listen. Dengarkan, Listen careful. Who gives life to the dead? Tuhan yang memberikan kehidupan. Listen. Dengar. How many are listening?
Wave at me if you are Semuanya listening. yang mendengarkan. Coba Wave if you are listening. Wave. kalau kau mendengarkan. Now, and here's the key. Dan ini kuncinya. Speak of the non-existing things he has foretold as if it already existed. Dan membicarakan dan berfirman tentang hal-hal yang belum ada, seakan-akan itu sudah terjadi dan ada. So here we see Dan di sini kita melihat that God bahwa Tuhan found a man menemukan seorang who manusia would believe him, yang percaya kepada Tuhan, and God dan Tuhan would put in his heart dan menaruh kepada hati what Abraham is in God's heart, apa yang menjadi isi hati Tuhan, and he starts speaking it, dan kemudian dia mulai even berbicara if it's not there yet. meskipun dia belum melihatnya. And because Dan karena it came from the Father, hal itu datang dari and Tuhan, Abraham said, dan Abraham the mengatakan, Holy Spirit maka Roh Kudus could take it bisa and mengambilnya start creating it. dan mulai Roh Kudus itu menciptakan. Amen. This is not just prosperity teaching, no. Ini bukan hanya pengajaran tentang kemakmuran. This is important Ini adalah hal yang penting because God said to Abraham, karena Tuhan bicara kepada you Abraham, will have descendants like the stars of the sea, engkau akan like the punya stars of the heaven. keturunan seperti bintang-bintang di langit. But Abraham did not even have a child yet. Tapi Abraham belum punya satu orang anak. But Abraham Tapi Abraham starts saying mulai what's in the berkata-kata heart of the apa Father, yang ada di dalam isi hatinya and the Tuhan. moment he starts speaking it, Dan saat Abraham itu the mengucapkan, Holy Spirit, Roh Kudus who can move by a word from the yang hanya Father, bisa bergerak bekerja kalau ada firman yang can start moving mulai bekerja. Roh Kudus mulai to start bekerja, creating mulai menciptakan the plans of God setiap firman Tuhan for Israel. dan keluar bangsa Israel. Amen. And God, Dan Tuhan through the mouth of Abraham, melalui mulut Abraham would start speaking. mulai berbicara. And then we see from Abraham's time, Dan karena itu kita melihat dari zamannya Abraham, we see the prophets, kita melihat zaman we nabi-nabi, see Isaiah kita melihat Yesaya speaking berbicara about the Messiah. tentang kedatangan Mesias. He will bear our grief. Dia yang akan menanggung segala derita By kita. his stripes we will be healed. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. And the virgin will have a Dan child. seorang perawan akan melahirkan He seorang will bayi. be a son. Dan akan ada seorang anak Mighty God. yang namanya Everlasting Allah yang Father. ajaib, Bapa yang And kekal. the people look at you like, Isaiah, you are crazy. Dan orang-orang melihat kepada Yesaya, kamu gila. Did you drink too much wine? Apakah kamu mabuk oleh anggur? Oh, come on, Isaiah. Oh, mari Yesaya. A woman, a virgin, Seorang perawan having a child. akan melahirkan bayi. Don't you know how babies come, Isaiah? Kamu ngerti enggak bagaimana bisa menghasilkan seorang bayi? You understand what I mean? For Kamu those ngerti? people around Isaiah, Untuk orang-orang yang hidup di sekitar they Yesaya, must have been crazy. mereka anggap Yesaya itu gila. But for heaven, Tetapi untuk surga, heaven found a way surga menemukan cara to restore the connection, untuk memulihkan koneksi to hubungan start ini, speaking again, untuk mulai berbicara lagi, so that sehingga God Tuhan could start speaking bisa mulai and speaking dan berfirman through Isaiah, melalui through Yesaya, Micah, melalui through Nabi Joel, Micah, melalui through Nabi Yoel, David. melalui Daud. Hallelujah! The coming of the Messiah. Kedatangan Mesias, What's in the heart of the Father, apa yang menjadi isi hati Tuhan, spoken through them, dibicarakan, difirmankan melalui mulut mereka, taken by the Holy kemudian Spirit, diambil oleh Roh and Kudus, start dan manifesting kemudian it. terjadi manifestasi. How many of you understand that? Berapa banyak saudara Do mengerti? you understand that, Saudara? Anda mengerti? So God start talking through the prophets. Jadi Tuhan mulai berbicara lewat mulut nabi-nabi. God start talking through them what God wants to start releasing on this earth. Jadi Tuhan mulai memakai mulut nabi-nabi untuk mengungkapkan apa yang mau Tuhan lakukan kepada bumi ini. Now we can say, yeah, that's the prophetic. Dan mungkin kita berpikir ya itu No. tentang karunia kenabian. This is not the normal prophetic. Ini bukan nabi yang normal. This is not just the gift of prophecy. No. Ini bukan hanya sekedar karunia kenabian. Listen. Dengarkan, This is God ini adalah Tuhan taking you membawa engkau and taking me dan sedang membawa as saya a channel sebagai saluran to start taking untuk mulai what mengambil is in the heart of the apa Father, yang ada di dalam hatinya Tuhan. and you Dan engkau,
that sehingga the Spirit of truth, roh kebenaran itu, the Spirit of life, roh kehidupan itu, that raised Christ from the dead, yang sama yang menghidupkan, membagikan Yesus, that now live inside of you, yang sudah ada di dalam hati setiap orang can percaya, now use your mouth bisa memakai and mulutmu your body dan badanmu to create untuk menciptakan, over America, mengubahkan over Amerika, Philadelphia, mengubahkan over Philadelphia, your family, mengubahkan over keluarga, Indonesia, mengubahkan Indonesia, what God untuk Tuhan, has in His heart. apa yang ada di dalam But diri you sehingga have engkau to speak it. harus mengatakannya. Yes. Amen. Do you understand, people? Anda mengerti? So now that Jesus died Jadi sekarang Yesus mati and Jesus rose, dan Yesus bangkit, He took us back to the original plan Tuhan membawa kita ulang kepada rencana yang semula, in the Garden of Eden rencana di dalam Taman Eden, to speak life. untuk berbicara tentang kehidupan, bicara take authority. bicara tentang otoritas. The same thing. Sama. That's exactly what Satan wanted to stop. Sama seperti yang mau digagalkan oleh setan. Satan didn't want many people to speak with authority. Karena setan tidak mau ada banyak orang berbicara dengan otoritas. Satan didn't want many people to speak life. Karena setan tidak mau banyak orang bicara tentang kehidupan. That's why he tried to stop it. Karena itu setan berusaha menghentikannya. But God, Tetapi Tuhan, by the many prophets that started speaking, melalui begitu banyak mulut nabi-nabi, David, Daud, Obadiah, Isaiah, Obadiah, all of them, Yesaya, as they semuanya, spoke and ketika spoke, mereka berfirman, every time they spoke, setiap kali mereka the berkata, Holy Spirit took that word Roh Kudus menangkap and create, dan menciptakan, until one day sampai satu hari when there was a star ada satu bintang and the angels started singing. dan kemudian para malaikat menyanyi. Oh hallelujah! Oh, haleluya. When the word Ketika dunia, became flesh ketika firman menjadi daging and was born, dan dilahirkan and Jesus dan came. Yesus datang Amen. Amen. And he rose up dan dia bangkit kembali and he died dan dia mati and he rose from the dan dead. dia bangkit dari And the kematian. moment he came out and he's alive, Dan ketika dia bangkit hidup kembali, what did he say? apa yang Tuhan katakan? He took us straight back to the original plan, Dia membawa kembali kepada rencana Tuhan yang which semula. means Yang berarti that now Satan is in trouble bahwa setan sekarang berada dalam kesulitan. because suddenly Karena tiba-tiba that spirit roh itu that was in the beginning, yang ada di awal This one. ciptaan kejadian satu. this one Kejadian who released the light, yang melepaskan terang. is now inside. Sekarang Roh Kudus itu ada di dalam kita. That one who created the sun, moon, and stars, Roh yang sama yang menciptakan matahari dan bulan. that Holy Spirit Roh Kudus itu is now inside. sekarang ada di dalam diri orang percaya. That Holy Roh Spirit Kudus itu that came like fire in the book of Acts yang datang turun seperti api di dalam kita para and rasul sat on their heads dan hinggap kepada kepala-kepala orang percaya. is now inside. Ada di dalam Hallelujah. di dalam setiap Holy orang Spirit percaya. Roh Kudus that raised Christ from the yang dead membangkitkan Yesus dari is kematian now here. sekarang ada di dalam diri kita. In you. Dia hidup di dalam diri kita. Nothing to do with your feelings. Tidak ada hubungannya dengan Doesn't perasaanmu. matter if you feel strong or not. Tidak peduli apakah kau merasa kuat atau tidak. Nothing to do with your feelings. Tidak ada hubungannya dengan Has to perasaanmu. do with His power. Tapi ada hubungannya dengan Has to do with kuasanya. His word. Dengan firman Tuhan. Amen. Amen. It's now here. Dia Roh Kudus ada di dalam diri Now kita. Satan is in trouble. Sekarang setan berada dalam kesulitan. If you Karena kalau engkau and I, dan saya no matter how we feel, tidak peduli apa yang kita rasakan, nothing to do with your tidak ada feelings. hubungannya dengan perasaan kita. Nothing to do if you feel strong or not. Tidak peduli apakah kau merasa kuat atau If tidak. you, Kalau engkau by the power oleh of the kuasa Holy Spirit, dari Roh Kudus start speaking mulai what's in the berbicara heart of the apa yang Father, menjadi isi hati and the Tuhan, Holy Spirit start dan Roh creating Kudus it, mulai menciptakan, nothing can stop the power of God on earth. tidak ada siapapun yang bisa menghentikan kuasa Tuhan. Come on, say amen. Mari katakan amin.
katakan sekali lagi, Nothing to do with your feelings. tidak ada hubungannya sama sekali dengan perasaan I kita. want you to understand it. Saya mau mengerti. I need maybe 3 orang pria, maybe 3 men to 3 orang pria bisa maju untuk from the membantu leaders, ilustrasi. yeah. Dari leaders, From the leaders. dari leaders. I need the mature leaders, yeah. I think they are a bit young, but never mind, Papa, yeah. Maybe I need some of your elders. Ya, orang yang I think I need some of the elders, yeah. I think they are a bit young. Yang tua. Pak Jimmy kali? Pak Jimmy? Yosef. Okay. Enggak, yang tua. Oke. You stand in the middle. Just for illustration's sake. Ini hanya untuk ilustrasi saja. Let's say this is God the Father Misalnya ini Allah Bapa, and God the Son. Maybe Ini I Allah swap Putra. you two around. Come. Stay in the middle. kebalik ya. I don't know who the oldest is, but I don't want to get into trouble by guessing. This guy is the oldest. He's the oldest. God the Father, Ini Allah Bapa, God the Son, Allah Putra, and God the Holy Allah Roh Spirit. Kudus. Just an illustration. Hanya ilustrasi We saja. have one God. Kita punya satu Tuhan. They are always in unity. Mereka selalu berada dalam kesatuan. Always in unity. Selalu dalam kesatuan. There is no competition. Tidak ada kompetisi. Amen. Amen. But this is what we have. Tapi ini yang kita punyai. From me, Dari diri saya, but the Holy Spirit Roh Kudus that indwells us. yang tinggal di dalam diri In saya, the name of Jesus, di dalam nama Yesus, straight to the Father. langsung dari Tuhan Allah Bapa. This is what Jesus has done. Ini yang Yesus He lakukan. opened the way Dia membuka jalan that we can go boldly to the Father. sehingga kita berani masuk menghadap kepada Allah Bapa. Amen. This way is open. Dan jalan itu sudah terbuka. Jesus rent the veil. Yesus sudah memecahkan tirai itu. Now, the Holy Spirit, come with me. Come with me. Roh Come. Kudus, Stay with me, yeah? So, when I wake up in the morning, ketika Ibu Suset bangun pagi hari, He's there. Dia ada di situ. Roh When Kudus I'm menyertai. having a good prayer time, Ketika Ibu Suset ada masa-masa bahagia, berdoa dalam bahasa roh, He's there. dan dia terus He berjaga. doesn't change. Roh Kudus tidak berubah. He's always the same. Dia selalu tetap, Roh Kudus tetap. He doesn't have a good day and a bad day. Roh Kudus tidak punya hari yang baik, hari yang buruk. The Holy Spirit is not powerful, more powerful, all powerful. Roh Kudus tidak ada kuasa, lebih kuasa, dan lebih The berkuasa. Holy Spirit Roh Kudus is always selalu at His highest power. selalu berada pada kuasanya yang tertinggi. When I feel down, Ketika aku merasa down, He's there. dia Roh Kudus tetap di But He's sana the same power, dengan kuasa yang same sama, anointing, dengan urapan yang same sama, Holy Spirit. dengan Roh Kudus yang sama. When I go shopping, ladies, the Holy Ketika Spirit saya is there. belanja, Roh Kudus tetap Puji menyertai. Tuhan. Amen. When I am sad, Ketika saya sedih, the Holy Spirit is there. Roh Kudus tetap ada When di I'm dekat saya. happy, Ketika saya the Holy bahagia, Spirit is there. Roh Kudus tetap When you menyertai wake saya. up, Ketika the kamu Holy Spirit bangun, is already Roh there. Kudus tetap When menyertai you go kita. to bed, Kalau kita the Holy tidur, Spirit is already Roh there. Kudus tetap ada menyertai You kita. are never alone. Engkau tidak pernah sendiri. Come on, amen. And He's always Dan Roh Kudus at His highest power. terus berada dalam kuasa yang So tertinggi. it does not matter Tidak peduli, on your feelings. tidak tergantung pada His perasaanmu. power Kuasa Roh Kudus does not change. tidak berubah. So you see, Ibu, Jadi engkau lihat, it doesn't matter if you are shy, or if you are loud, or if you are extrovert, or if you engkau are introvert. extrovert, introvert, engkau pemalu, engkau pemberani, Tidak apa-apa. tidak apa-apa. What matters, my brother, Tapi apa yang are menjadi you sesuatu yang opening your beragam? mouth and say what God say? Apakah kau bersedia membuka mulutmu mengatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan? That's the power. Itu adalah kuasa. How many of you understand that? Berapa banyak kau mengerti? And it doesn't matter if you say it loud, Tidak peduli kalau kau berbicara or dengan if you say lantang it soft. atau berbicara dengan suara It doesn't lembut, matter. tidak peduli. So I want to show you to you. Jadi saya mau menunjukkan hal ini. So now Sekarang we have got siapa? Pak Jimmy. Ayo siapa? Kusyakata Ramashaka. Siapa?
you something very interesting. Saya mau menunjukkan hal yang menarik Because the question is, karena pertanyaannya, Ibu Suzette, Ibu Suzette, how do I know bagaimana saya bisa tahu what I am supposed to pray? apa yang harus saya doakan? Now we can pray whatever we feel, Jadi kita bisa berdoa apapun yang kita rasakan or however we feel. atau bagaimanapun perasaan It's kita. okay. Itu oke. There's many ways to pray. Ada begitu banyak cara berdoa. But if I want to pray what is in the heart of the Father, Tapi jika aku mau berdoa apa yang menjadi isi hati dari Tuhan, how do I know what I am supposed to pray, Ibu? bagaimana aku bisa tahu apa yang harus aku doakan? That's the question, yeah? Itu pertanyaannya. Amen. Now I want to show you something. Aku akan menunjukkan. I call it the law of agreement. I don't have it, unfortunately, I don't have it on the screen, Saya menyebutnya ini adalah hukum. but I explain it to you. I explain to you quickly. Saya akan menjelaskan. How many of you are still listening? Now, Apa yang mau so mendengarkan? this is what we have. Maybe for me to move easy, I swap you two around, yeah? Bapak di sana, ditukar, ya. yeah, Supaya gampang. I need dancing space. I need space. Saya butuh tempat. Amin semuanya. Okay. Siapa? Now Jesus died. Sekarang Yesus mati, Jesus rose. Tuhan bangkit. And now we see, Bapak please baca, in Romans chapter 8, Roma 8 verse 34, ayat 34. we see Jesus praying for us all the time. Kita melihat bahwa Yesus selalu berdoa bagi kita. Roma 8:34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Oh sorry, minta maaf sekali lagi. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah jadi pembela bagi kita. So, Jadi Jesus praying for us, for us, for us, praying for us all the time. Yesus selalu berdoa buat kita setiap saat. Amen. Amen. It means Berarti that Jesus is calling your name before the Father all the time. berarti Yesus menyebutkan nama setiap kita di hadapan Allah Bapa. Amen semuanya. Amen. Which means Artinya Jesus is now praying at the right hand of the Father as our high priest all the time. Yesus berdoa bagi kita di hadapan Allah Bapa, menyebutkan nama kita setiap saat. But you have a second intercessor Tapi engkau punya pendoa yang kedua that pray for you all the yang time. juga berdoa buat kita setiap saat. In Romans chapter 8, Di dalam Roma pasal 8, verse 26 and 27, di dalam ayat 26 dan 27, we see the Holy Spirit praying for us. kita melihat Roh Kudus juga berdoa buat kita. Kasih Bapak. Roma 8 ayat 26-27, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Oh, the Holy Spirit praying for us all the time, for the people of God. Lihat Yeah? bahwa Roh Kudus berdoa bagi setiap orang yang percaya setiap waktu. And He helps you in your weakness, not your strength. Dan Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita, bukan di dalam kekuatan So even kita. when we feel weak, He's our helper. Sekalipun kita merasa lemah, Roh Kudus selalu berdoa. Nah, Jesus berdoa di sana, Bapak di sini. So we are from the Father, Jadi kita dari Allah Bapa via Jesus, melalui Yesus by the Holy Spirit, oleh Roh Kudus who live in us. yang tinggal di dalam diri Amen. kita. Amin. From me, Dari diri saya by the Holy Spirit, dituntun oleh Roh in Kudus the name of di Jesus, dalam nama Yesus straight to the Father. langsung menuju kepada Allah This is Bapa. the channel we have. Ini adalah saluran yang kita miliki. Cucu, are you agree? Do you agree? Cucu, do you agree? Now listen carefully. Sekarang dengarkan baik-baik. This is the point. Ini adalah Quickly poinnya. go to John chapter 16. Yohanes 16. Go quickly there. Yohanes 16. Now we see something very interesting. Kita melihat satu hal yang menarik. We see that now, Kita melihat sekarang 16 ayat 13. John chapter 16 verse 13. 16-13. But, sorry, bisa. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. So I hope it says the same as the English. For when the Spirit of truth has come, he will not speak on his own authority, but he will speak what he hears. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya, ketika roh kebenaran itu datang, dia tidak mengatakan yang datang dari otoritas dirinya sendiri, tapi dia mengatakan dari otoritas yang mengirim dia. Amen. And tell you things to come. Tentang hal-hal yang akan datang. Look at this. Mari lihat. Jesus is praying Yesus sedang berdoa for you. untuk Anda. He's praying Dia berdoa as our high priest sebagai imam tertinggi kita all the time. setiap saat. Now, sekarang, look at me. Sekarang. Look. Say to your Lihat neighbor, hey, you need to listen now. Tepuk pundak yang sebelahmu. You need to listen, you need to listen. Kamu mesti dengar. Kunci, here's the key. Ini kuncinya penting. How many of you are listening? Berapa banyak masih mendengar? Are you listening? Now, Sekarang, Jesus is praying Yesus sedang berdoa all the time. setiap saat. He and the Father, Dia dan Allah Bapa are always in unity. selalu berada dalam kesatuan. Jesus is the Word. Yesus adalah firman. Amen. Amen. So he knows what is there with the Father. He's all the time with the Father. Dan Yesus tahu apa yang ada dalam isi hati Bapa karena dia bersama-sama dengan Bapa Now setiap the saat. Holy Spirit, Dan Roh Kudus, he cannot just speak what he like. dia tidak bisa berbicara atas dirinya sendiri. He cannot speak on his own authority. Dia tidak bisa berbuat atas otoritasnya He can sendiri. only speak what he hears. Roh Kudus hanya bisa melakukan, berbicara atas apa yang dia dengar Things to come. tentang hal-hal yang akan datang. In other words, Dengan kata the lain, Holy Spirit Roh Kudus is listening here. mendengarkan. Jesus berdoa. Yesus berdoa. So Jesus is praying. Yesus sedang The berdoa. Holy Spirit is Ngomong. tidak apa-apa. So, the Holy Spirit is listening. Roh Kudus mendengarkan apa yang Yesus katakan. The Holy Spirit is listening. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Allah The Holy Bapa. Spirit is listening. Roh Kudus mendengarkan What is Jesus praying? apa yang sedang didoakan oleh Yesus kepada Allah Amen. Bapa. They Amin. are in unity. Mereka berada dalam The Holy Spirit kesatuan. Roh Kudus can only speak hanya bisa what berbicara he hears. apa yang dia dengar Things to tentang come. hal-hal yang akan datang. Who knows the things to come? Siapa yang bisa tahu akan hal-hal yang akan datang? Hanya Allah Bapa yang tahu. Knows the things to come. Yang Allah Bapa yang tahu akan So hal-hal the yang akan Holy datang. Spirit Jadi Roh Kudus listen here. mendengarkan Things to come. tentang hal-hal yang akan He datang join in that prayer, dan dia bergabung dalam doa ini. and then he comes to me. Dan Roh Kudus datang kepada And now saya. I'm praying. Sekarang saya berdoa, Lord, Tuhan, what do you say about this church? apa yang akan Engkau katakan tentang gereja ini? What is in the heart of the Father Apa yang menjadi isi dari hati Bapa about Bethany Church? untuk Bethany? Reveal Gereja to Bethany. me. Nyatakan kepada aku, What Tuhan. is the Father's heart? Apa yang jadi isi hatinya Tuhan? What is Jesus praying? Apa yang sedang Yesus What doakan? is the Holy Spirit praying? Apa yang Roh Kudus sedang The doakan? Holy Spirit Roh Kudus cannot speak by himself. tidak bisa bicara atas dirinya He sendiri. can only speak what he hears. Dia hanya bisa berbicara dari apa yang sudah dia dengar. So the Father will speak. Take my Bible. Jadi Allah Bapa berbicara, Take my Bible. And he will take what we call a rhema word. jadi Allah Bapa mengucapkan yang kita sebut rema, A specific word yaitu perkataan yang for a spesifik specific situation, untuk situasi yang spesifik. which is not just taking any scripture that suit the situation. No. Dan Allah Bapa itu tidak hanya asal mencopot ayat-ayat di dalam No, Alkitab. you don't just Tidak. take any scripture. Jadi Allah Bapa tidak pernah asal mencopot ayat. You can talk to God about any scripture, of course you can. Tentu saja kita sebagai manusia bisa mengklaim setiap ayat kepada Allah But Bapa. I don't just want to take any scripture, no. Tapi aku tidak akan mencopot asal saja ayat-ayat itu. I want to know Aku mau tahu what is in the heart of the apa yang Father. jadi isi hati Allah Bapa. What is Jesus praying? Apa yang sedang Yesus doakan? What is happening with the Word? Apa yang terjadi dengan firman? The Holy Spirit is listening. Roh Kudus mendengarkan. And now the Word Sekarang comes. firman itu datang. Take the flashlight, take the light. Jesus take the light. Yeah. Yesus So, membawa.
So now he, from the Father, Jadi Yesus via dapat Jesus, dengar dari Allah Bapa melalui Yesus by the Holy Spirit, oleh Roh Kudus, dari Roh Kudus. dari Roh Kudus, And then the kemudian Holy Spirit Roh Kudus that cannot speak on his own yang authority, tidak bisa bicara atas otoritasnya that sendiri, speak what he hears. yang hanya berbicara apa yang dia dengar. When I'm praying Jadi now, ketika aku berdoa, suddenly the tiba-tiba Holy Roh Spirit Kudus put the light, put the specific enlightenment. menaruh terang kepada satu ayat khusus yang berasal dari You Allah can call Bapa. it the Rhema word, Itu yang kita sebut sebagai or a rema, specific word, yaitu perkataan yang spesifik, or a promise. satu janji yang spesifik. Call it what you like. The Holy Spirit Roh Kudus now come to show me sekarang datang menunjukkan kepadaku what happened in the heart of the apa yang Father. menjadi isi hatinya Bapa, What is Jesus praying? apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus, What is the Holy Spirit praying? apa yang Roh Kudus doakan. And now, Sekarang, wow! Hallelujah! Hallelujah. Thank you, Lord. terima kasih Tuhan, You give me a promise, Engkau memberikan janjimu, a specific word, satu firman yang khusus, a specific word. satu firman yang khusus. That's what I heard when I got at the airport. Itu firman yang aku dengar ketika aku mendarat di Philadelphia Airport. What's happening in the heart of the Father Apa yang berada dalam isi hati Allah Bapa about Bethany Church? tentang gereja Betani. What is Jesus praying Apa yang Yesus sedang about doakan Bethany Church? tentang gereja Betani. What is the Holy Spirit praying Apa yang Roh Kudus doakan about Bethany tentang Church? gereja Betani. And what did the Lord give me? Dan apa yang Tuhan berikan kepadaku? The Lord gave me Isaiah 58. Buka di dalam Yesaya 58. And this is what the Lord says to me. Ini yang Tuhan kasih kepadaku. If you extend your soul to the hungry and satisfy the Yesaya afflicted 58, soul, 10 dan 11. then your light shall dawn at the darkness, and your darkness shall be like the noonday. Yesaya 58, 10 sampai dengan 11. The Lord will guide you continually. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, And satisfy your soul in the drought. Verse 11. dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka 11, terangmu akan 11. terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Oke, bersama. 1, 2, 1, 2, 3, 3. baca. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. 12 terus. Ayat 12 lanjut. Terus langsung. 12. 1, 2, 3. Ayat 12. 1, 2, 3. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. That's it. What does that tell me? Apa hal itu berbicara kepadaku? Listen. Dengarkan, Dengarkan semuanya. dengarkan. It means Berarti that is what's happening about Jesus praying. itu adalah hasil dari apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus. That's what the Holy Spirit is praying. Dan itu hasil dari apa yang didoakan oleh Roh Kudus. And that means Dan itu berarti that's what's happening at the throne room concerning the future of this church. dan itulah hasil dari ruang tahta Maha Kudus itu, dari tiga Trinitas ini, tentang apa yang akan terjadi atas gereja Betani. Which means Yang berarti that when you got a promise from God engkau sudah mendapatkan janji dari Tuhan for your family untuk keluargamu, or your church atau untuk or gerejamu, your ministry atau untuk or pelayananmu, your life untuk hidupmu, or your study untuk pelajaranmu, or something specific. atau hal-hal yang spesifik. This is not just name it and claim it like prosperity teaching. No. Ini bukan hanya sekedar ajaran-ajaran tentang prosperity yang kita bisa klaim-klaim, bukan. This is not just grabbing scriptures and quoting them like a parrot. No. Ini bukan orang yang asal mencomot ayat-ayat dalam Alkitab, bukan. This is taking a scripture Ini adalah ayat yang diambil, revealed to you yang
disingkapkan in kepadamu prayer, di dalam or doa, in whatever way, the promise God give you, suatu janji yang Tuhan berikan, which means yang berarti that's what's happening about your future at the throne room. Amen. itu adalah keputusan dari tahta ruang Maha Kudus itu untuk hidupmu. Because Jesus is the Word. Karena Yesus adalah firman. So the Word became flesh. Karena itu firman menjadi The Holy manusia. Spirit listens what's happening. Dan Roh Kudus mendengarkan apa yang sedang He terjadi. cannot speak on his own Karena power. Roh Kudus tidak bisa berbicara He atas speaks kuasanya sendiri. what he hears. Roh Kudus hanya berbicara dari apa yang dia Things dengar to come. tentang hal-hal yang akan datang. John chapter 16. Yohanes 16. So the Holy Spirit Sehingga Roh Kudus tell you memberitahu what Jesus is praying. apa yang Yesus What sedang the Holy lakukan. Spirit is praying Apa yang Roh Kudus lakukan concerning your future. berkaitan dengan masa depanmu. How many understand? Berapa banyak saudara mengerti? Amin. Now Ibu Suzette. Sekarang Ibu Terima Susan. kasih semuanya. Terima kasih, Anda boleh duduk. Give them a clap, come on. Berikan tepuk tangan. How many of you can still listen a little bit? Just give me a few Berapa banyak moments. saudara masih mau mendengarkan sejenak Now Ibu lagi? Suzette, I understand. Sekarang Ibu Suset saya mengerti. How do I do it now? Tapi sekarang bagaimana caranya? The question is now that I understand, I've got the Sekarang promise. saya mengerti akan janji Tuhan. And many of you already got promises like this. Mungkin dari beberapa saudara sudah dapat janji Tuhan seperti ini. How many of you have got a promise from God Berapa already? banyak saudara sudah dapat janji dari Tuhan? Let me see the hands. Saya lihat tangan-tangannya. How many of you have not gotten a promise from God Berapa like that banyak in your life? saudara belum mendapatkan janji Tuhan dalam hidupmu? Put up your hand, it's okay. Gak apa-apa, gak You apa-apa. can be honest. Iya, Yeah. jujur saja. Yes, no, nothing to be ashamed. Iya, tidak, bukan sesuatu hal yang memalukan. It's okay. So now you ask for one. You start praying and say, Lord, give me a word. Tell me what is Jesus praying about me. Tell me what the Holy Spirit is praying about Bagi me. saudara yang belum mendapatkan janji Tuhan, saudara harus berdoa, Tuhan, nyatakan kepadaku apa yang sedang Yesus doakan buat aku, apa yang Roh Kudus sedang And make doakan, it clear to me dan buat hal itu jadi jelas bagiku, that I can understand it. supaya aku bisa mengerti janji. And how will God do it? Dan bagaimana Tuhan mengerjakannya? Maybe when you read the Bible, suddenly there's a scripture that just touch your heart. Mungkin ketika kau sedang baca Alkitab, tiba-tiba ada satu ayat yang muncul dan sangat menembus Or masuk maybe dalam there's a hatimu. song Atau mungkin dari that lagu especially start touching your heart. yang sangat secara khusus menyentuh hatimu. Or maybe somebody will come and bring the same word again and again. Atau ada seseorang yang datang kepadamu dan mengucapkan firman yang sama. You understand? Anda mengerti? Do you understand? You can Anda ask mengerti. for it, ask for it. Engkau harus mencarinya, engkau harus memintanya. Jelas? Jelas. Amen. Now, when you've got the word like this, Kalau engkau sudah dapat janji Tuhan seperti ini, okay, from the Father, dari Allah Bapa, via Jesus, melalui Yesus, by His Holy Spirit, oleh Roh Kudus, to me. dan kepada Ibu Suset. Lampu-lampu. Kasih. Now I have this promise. Dan aku dapat janji Tuhan Woo, and ini. I'm so happy. Dan saya Hallelujah. bersukacita, haleluya. God has spoken to me. Tuhan sudah berfirman kepadaku. This is what I need. Ini yang aku I need to butuhkan. hear this. Aku mau mendengarkan ini. Now what to do? Sekarang apa selanjutnya? Quickly go with me. I know time is moving, but I want you to listen, yeah? Isaiah 55 verse 11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. So shall my word be that goes out of my mouth. It shall not return void unto me, but accomplish what it is sent for. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan mengerjakan suatu kebenaran dan kehidupan. Amen, saudara. So here I've got my promise, Jadi aku sudah pegang janji Tuhan and I'm so happy. dan aku sudah The bahagia. Lord has spoken to me. Tuhan sudah bicara kepadaku. 1 year, 1 tahun, 2 years. 2 tahun. I don't see the breakthrough yet. Aku masih belum melihat terobosan terjadi. Lord, when are you gonna do this? Dan aku bertanya, Tuhan kapan engkau melakukannya bagi aku? Speak to me again. Bicara sama aku lagi Give me Tuhan. a Bible. Give me a Bible. Where's the Bible? Kasih Alkitab. Oh. Everything is on the phone. Give me your phone. Kuraba syakaraba saya. Handphone saja toh? Aduh. Kuraba. Okay, I'm still from the old generation. Okay. Tidak apa-apa, mari. I've got my promise. Now I've got my next scripture.
Saya sudah dapat janji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Almost the same than before. Sama seperti yang sebelumnya. Oh God, Oh when Tuhan, are you going to do this? kapan kau akan melaksanakan memenuhi janjimu? Kami tunggu. Saya sudah tunggu-tunggu. Enggak, saya suka yang itu. Who wants to buy a phone? Bagus toh? And the Lord gives the next scripture Kemudian Tuhan berikan firman berikutnya from the Father, dari Allah Bapa via Jesus, melalui Yesus by His Holy Spirit, oleh Roh Kudus, and we collect our promises dan kita mulai mengkoleksi janji-janji Tuhan. one by one. Satu persatu dikoleksi. Aduh, kasihan. Kasihan. You know what's the promise? Kau Problem. tahu janji Tuhan? How many prophets has God sent to your church? Berapa banyak nabi Tuhan yang sudah datang? Who says the same thing? Siapa yang pernah bicara janji yang sama? Dua. Sudah dua. And what did you do with those prophecies? Apa yang Anda lakukan dengan janji itu? And God gives you the same promise. Dan Tuhan memberikan janji yang sama kepada Anda. Almost the same in the Bible. Hampir sama di dalam Alkitab. And what do you do with it? Dan apa yang kau lakukan dengan janji Tuhan itu? We collect them. Cuma dikoleksi And we collect them. dan dikoleksi. But the Bible says, Tetapi Alkitab berkata, so shall my word be demikian juga dengan firman-Mu that goes out of my mouth. yang keluar dari mulutku, It shall not return void, tidak akan kembali dengan sia-sia, but accomplish tetapi akan mengerjakan what it is sent for. mengerjakan apa yang sudah In other difirmankan. words, Dengan kata lain, 3 orang lagi. 3 orang laki, Cepat. cepat, 3 orang laki. 3 orang. Hah? Yang sama. Okay, stand there. You stand there. Give me maybe tissue ada? Tissue kecil. Yeah. Okay. So, Ibu stand here please. Hold for me. So now I got the promise. Saya punya janji Tuhan. Siapa? Teddy. Teddy bear, like teddy bear. Like teddy. Oh, okay. So now I pray. Jadi aku berdoa, Father, Bapa, what is in your heart apa yang ada dalam hatimu for Teddy? untuk Teddy? And the Father answered. Dan Allah Bapa menjawab. The Father answered. Allah Bapa menjawab. From the Father. Dari Allah Bapa. Ayo. Terus. From the Father. Dari Allah Bapa. Via Jesus. Melalui Yesus. By His Holy Spirit. Oleh Roh Kudus. To me. Diberikan kepada Ibu Now Susan. I have a promise for Teddy. Jadi saya punya janji firman Tuhan untuk Teddy. Same for your family. Sama seperti untuk keluargamu. Same for your business. Sama seperti untuk bisnismu. Same for your life. Sama untuk hidupmu. And now, Sekarang my job is tugasku adalah not just to collect the promise, bukan hanya mengkoleksi but janjinya, every time tapi setiap kali I speak that word, aku membicarakan janji itu, the Holy Spirit Roh Kudus take that word. membawa firman itu. Ayo Bapak, yang lampu-lampu juga. Bawa lampunya jangan lupa. Amin. Amin. Kembali lampu lagi. And I pray Dan again. aku berdoa lagi. And again the Holy Spirit start creating. Sekali lagi Roh Kudus menciptakan. And I pray again. Aku berdoa. And again the Holy Spirit Sekali lagi creating. Roh Kudus menciptakan. And again. Dan lagi. And again. Dan lagi. And again. Dan lagi. Until I have the breakthrough. Sampai aku terima terobosan. Jelas? Jelas? And that way. Terima kasih semuanya. Lampu-lampu saya. Don't take my promise. So now I need to come to a close. Sekarang penutupan. We live like that.
Kita hidup seperti itu. I and my team, Saya dan tim saya, we live by the word like that. kita hidup dengan firman Tuhan seperti itu. And that's how we start breaking open the KKRs of Pastor Reinhard Bongkar. Karena itulah kita berhasil membuka, menembus, menerobos persiapan KKR untuk Pastor Reinhard We Bongkar. would go into a place Kita pergi kepada satu and we daerah will say, Lord, dan kita berkata, Tuhan, what is Jesus praying? apa yang sedang Yesus doakan? What's happening at the throne room about this place? Apa yang sedang didiskusikan di dalam ruang tata suci? What is the Holy Spirit praying? Apa yang sedang Roh Kudus And doakan? we just worship. Dan kita cuma And we melakukan pray in the menyembah. Spirit. Kita berdoa And dalam we bahasa pray dan kita berdoa until the Holy Spirit sampai Roh Kudus give us the word. memberikan firman kepada kita. Sometimes He give it to me. Kadang-kadang Roh Kudus memberikan pada And saya, sometimes He give it to some of the prayer people. kadang-kadang kepada pendoa yang lain. And they will come and say, Ibu Suzette, Dan kemudian mereka datang pada this saya. morning when I pray, I had the scripture. Pagi hari ini ketika aku berdoa, aku dapat firman And ini. another comes and says, oh, Ibu, I Kemudian had the pendoa yang scripture. lain, saya dapat ayat ini. And the Holy Spirit start confirming. Dan Roh Kudus mulai bekerja, How many of you menciptakan. understand? Berapa banyak saudara Oh, mengerti? that's the scripture we need to pray. Oh, itu ayat yang mesti kita doakan terus-menerus. And that way we live. Dan itulah cara kita At the hidup. beginning of the year, Dan pada awal tahun, God give us the scripture. Tuhan memberikan ayat. And I and my whole team, Dan saya dengan tim saya, all year, sepanjang tahun, we pray it. kita We mendoakan decree it. rema itu, ayat itu. We decree it. Kita mendeklarasikan. We speak it. Kita membicarakan, We mengucapkan. fast it. Dan kita berpuasa We untuk teach itu. it to our people. Dan kita mengajarkan pada orang kita. We let them speak it. Dan kita ajarkan juga orang-orang untuk mengucapkan ayat Because itu. the more we do it, Karena semakin banyak orang, semakin sering the more mengucapkan, the Holy Spirit can create maka it. Roh Kudus akan menciptakan. Roh Kudus menciptakan. Roh Kudus menciptakan. How many of you understand? Berapa banyak saudara mengerti? And we see breakthrough after breakthrough. Dan kita after alami breakthrough. terobosan demi terobosan demi terobosan. When God sent me to Papua, Ketika Tuhan kirim saya ke Papua, I locked myself away for, I think, for 2 weeks now, Gail. Somewhere. saya mengunci diri saya selama 2 minggu. I slept on the floor. Saya tidur di lantai. I humbled myself like David did. Saya merendahkan diri saya seperti yang dilakukan Raja I Daud. fasted only water, Saya berpuasa total, berhari-hari hanya minum air. day and night. Malam dan I siang. have to hear from you. Aku mesti mendengar dari Tuhan I sendiri. cannot go to Papua on somebody else's prophecy. Aku tidak bisa datang ke Papua hanya berdasarkan nubuatan dari orang lain. I must hear from you, Lord. Aku mesti dapat sendiri dari Engkau I Tuhan. must know what is in the heart of God for Papua. Aku mesti tahu sendiri apa yang di dalam isi hati Bapa untuk Papua. I hear Pak Daniel Panji had the prophetic word about the East Gate. Praise the Lord. Saya dengar nubuatan dari Pastor Daniel Panji dan saya berkata puji Tuhan. I heard Pak Jeremiah had a word of East Gate. Dan saya dengar juga nubuatan dari Pak Jeremiah. We had Pak Daniel. Dan kita juga ada Pak Daniel. They have a word. Mereka punya But firman I Tuhan. cannot fight with their word. Tapi aku tidak bisa bertempur berdasarkan ayat dari orang I lain. respect. Saya menghargai. But I have to hear. Tapi aku harus dengar So sendiri. when things go wrong, Jadi ketika aku hadapi I masalah, can go back. aku bisa kembali And say, kepada firman God, Tuhan. Dan aku klaim this Tuhan, is what you said. ini yang Engkau katakan buat aku. Amen. Amin. 14 days later, 14 hari kemudian, or maybe it was even longer, I can't remember. Anyhow, saya lupa, mungkin lebih lama. 20 past 12 that night, Jam 12 lebih malam itu, heaven opened. alam surga And terbuka. God came down. Dan Tuhan turun. And I had an encounter with God. Dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan And Tuhan. God spoke. Dan Tuhan And what berbicara. did God say? Dan apa yang Tuhan katakan? Isaiah chapter 40. Yesaya You 40. are a voice in the wilderness. Engkau adalah suara di padang gurun. Every mountain will become low. Maka semua gunung-gunung akan menjadi Every rendah. valley shall be lifted up. Dan semua orang akan ditinggikan. Every crooked place shall be made Dan straight. semua jalan yang berliku-liku akan And the diluruskan. glory of the Dan Lord will be kemuliaan Tuhan revealed. akan dinyatakan. Hallelujah! Haleluya. I heard God. Saya dengar I Tuhan heard sendiri. what Jesus prayed. Saya dengar I heard Tuhan what yang the Holy Yesus yang Spirit sedang pray. doakan. Saya dengar Roh Kudus doakan. I pray. Dan saya I teach berdoa. my team to pray. Dan saya ajarkan I tim teach saya the berdoa. Papuans to pray. Dan saya ajarkan orang I teach Papua the berdoa. mountain people to pray. Dan saya ajarkan I orang yang teach tinggal the di children gunung to berdoa. pray. Dan saya ajarkan anak What kecil do we berdoa. pray? Apa yang kita What doakan? we heard
praying. sudah dengar apa yang Yesus doakan. Amin. And people say, how did you get breakthrough like this, Ibu? Engkau mungkin bertanya, bagaimana caranya kau bisa berdoa seperti ini, Ibu? The power of the Rhema revelation word. God, the Holy Spirit is only going to confirm what's in the heart of God, not our smart ideas. Dari kuasa rema yang berasal dari tahta suci itu, dan karena Roh Kudus tidak bisa berbicara apa yang keluar dari dirinya sendiri, tapi tentang hal-hal yang akan datang. So now I knew. So I start praying the word. Karena itu saya mulai berdoa berdasarkan firman. What do I pray for Bethany? Apa yang saya doakan untuk gereja Bethany? When I pray for Bethany, Apa yang saya doakan untuk Bethany? I'm not praying, oh God bless Bethany, hallelujah, they're in Philadelphia, use them, hallelujah. No, not Saya wasting my tidak time. berdoa secara umum, oh Tuhan berkati gereja Bethany yang ada di Philadelphia. Itu hanya membuang waktu saya saja. No, I don't need to pray to bless Bethany. Bethany already blessed. Saya tidak perlu berdoa supaya Tuhan memberkati gereja Bethany karena Tuhan sudah memberkati. What do I need to pray? Apa yang perlu saya doakan? Bethany, Bethany, you need to become a fountain. engkau harus menjadi sumber mata air. You need to become a fountain. Engkau harus menjadi sumber mata air. Hallelujah. Hallelujah. Let your next generation impact the desolate places. Sehingga generasi berikutnya akan memberikan dampak yang luar biasa. Isaiah 58. Yesaya 58. Amen. 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 I'm the pastor. Dan aku adalah pendetanya. Every Sunday, Setiap minggu I will put Isaiah 58 aku akan pasang janji Tuhan Yesaya 58 and itu. say to the church, Dan aku akan Let's decree. mengatakan kepada jemaat, let's shout mari kita deklarasikan, Let's release mari kita the word of the Lord firman Tuhan, janji Tuhan over the area, atas daerah kita, so that the Holy Spirit sehingga Roh Kudus can take the word bisa ngambil firman that itu is from the heart of the yang berasal Father, dari isi hati that Bapa, Jesus is praying, yang didoakan that the Holy Yesus, Spirit is yang praying. Roh Kudus doakan, Now you became the dan channel. kita jadi salurannya. Listen, Dengarkan, to go and speak untuk pergi dan berbicara what is not yet apa yang masih belum terjadi, as though it is. seakan-akan So you became the channel itu sudah terjadi karena kita mau menjadi of saluran speaking untuk berbicara, God's will into existence. memperkatakan firman Tuhan sehingga firman itu menjadi kenyataan. Do you understand? Anda mengerti? And that is true for your life, Dan itu akan terjadi untuk hidupmu, and that is true for your ministry, itu akan terjadi untuk pelayananmu, and that is true for your future. dan itu akan terjadi untuk masa depanmu. I wish I knew this when I was younger, Aku berharap aku tahu kunci rahasia ini waktu aku masih muda, but I didn't know. tapi waktu itu aku belum tahu. I had to learn it Aku harus belajar through the difficulty of time. melalui masa-masa sulit. But today, Tapi hari ini we live like that. kita hidup seperti itu. We live like that. Kita I menghidupinya. and my whole team. Aku dan seluruh timku. And I teach millions like that. Dan aku ajari berjuta-juta orang seperti itu. Because the Holy Spirit Karena Roh Kudus is only responsible hanya bertanggung jawab to confirm untuk what mengkonfirmasi is in the heart of the Father. apa yang ada dalam hati Allah Bapa. Yes. So how to do this every day, Ibu? Jadi bagaimana cara melakukannya tiap hari? You continue to pray like you used Ya to. terus diperkatakan, You ucapkan pray terus. like you used to God. Terus Anda berdoa seperti yang Anda You lakukan kepada worship Tuhan. like you always do. Engkau menyembah seperti yang sudah engkau lakukan. And then maybe you take 1 minute Mungkin engkau ambil waktu 1 menit and you take the promise God has given you. dan kemudian ucapkan janji yang sudah Tuhan berikan. Now, there's a difference be reminding God of His promise Ada perbedaannya mengingatkan apa yang dijanjikan Tuhan and praying the promise. dan mendoakan janji Tuhan itu. I'm not saying, Saya tidak berkata, God, I remind you, saya tidak berkata Tuhan, aku ingatkan this engkau. is what you promised. Ini yang engkau janjikan. I say, God, Tidak, tapi saya berkata this Tuhan, says the word. ini firman-Nya. You, Satan, here, this says the word. Engkau berkata ini firman-Nya. Philadelphia, Philadelphia, this says the word of the Lord. ini adalah firman Tuhan. I release the word of the Lord. Aku melepaskan firman I Tuhan. speak to your neighborhood. Aku berbicara atas You will see the daerahku, fountain of life, bahwa kita akan menjadi sumber mata air kehidupan. fountain of miracles. Kita akan menjadi sumber mata air In mujizat. Jesus' name. Dalam
testimony and then I'm done. Saya akan menutup dengan kesaksian, terus saya selesai. Reinhard Bonke had a tent, Reinhard Bonke punya tenda 38,000 seater. 38.000 kursi. When he wanted to do the dedication, Pada waktu dia mau mendedikasikan, I'm responsible sayalah yang bertanggung jawab for the preparation. untuk persiapan semuanya. Then God did something very strange. Dan Tuhan melakukan sesuatu yang aneh. God gave me in a time of fasting a scripture Tuhan memberikan ayat pada waktu saya berpuasa. that the glory of the Lord will come in and that we will not even be able to stand. Ya, bahwa kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat itu sehingga tidak ada seorang pun yang tahan berdiri. Okay, I didn't say anything. Oke, saya tidak berbicara And apa-apa. Reinhard Bonke came in. Kemudian Reinhard Bonke datang. He said, I heard from the Lord. Dia berkata, aku sudah dengar dari Tuhan. At that dedication, the glory of the Lord will come into the tent that we cannot even stand on our feet. Bahwa pada waktu aku mendedikasikan tempat ini, kemuliaan Tuhan akan turun memenuhi sehingga tidak ada seorang pun dapat sanggup tahan berdiri. And then a strange thing happened. Dan kemudian hal yang aneh terjadi. God starts speaking to people all over the world. God speak to people all over the Bahwa world. Tuhan berbicara kepada semua orang dari seluruh dunia. Same scripture, same scripture, same scripture. Ayat yang sama, ayat yang sama, ayat yang sama. Almost 25 people. Kurang lebih 25 orang Same scripture. dapat ayat yang sama. Didn't know about one another. Mereka tidak kenal satu sama lain. So we said, okay, God, thank you, we heard. Dan kita berkata, oke, terima kasih Tuhan, aku sudah dengar. God didn't think we heard. Tapi Tuhan tidak. Didn't think we are hearing. He keeps singing, sending scripture. Ya, Same. Tuhan terus mengirimkan ayat yang sama, ayat yang sama. Then came the day. Kemudian harinya datang. First meeting, Pertemuan pertama, good meeting, pertemuan yang but baik. not glory that we cannot stand. Tapi tidak ada kemuliaan Tuhan sehingga tidak ada seorang pun yang bisa berdiri. Second meeting, Pertemuan kedua, good meeting, memang pertemuan yang baik. but not that kind of manifestation. Tapi tidak terjadi manifestasi seperti yang dijanjikan. Last meeting, Meeting yang terakhir, good meeting, pertemuan yang bagus, but it was not there. belum nyampe ke sana. Wow. What happened? Apa yang terjadi? Most people say, oh, never mind, we Dan just banyak carry on orang- serving God. No, not me, not me. Orang lain berkata, bukan saya, oh nggak apa, yang penting kan kita melayani Tuhan. If 25 people get the Rhema word, I must believe it. Kalau 20 orang yang berbeda dapat rema dari Tuhan, aku mesti percaya itu terjadi. What is the problem? Tapi apa yang menjadi persoalannya? Is the problem with God? Apakah persoalannya dengan Tuhan? No. It's a problem with us. Itu problemnya dengan diri kita sendiri. Di mana? Di mana problemnya? 25 people 25 orang dapat from janji across the world. dari seluruh dunia. All same scripture. Semuanya dapat ayat yang sama. So for me, Jadi bagiku, I went and I locked the door. saya masuk dan mengunci pintu. I said, Lord, Dan saya berkata, Tuhan, what went wrong? apa yang salah? If you say it, Kalau engkau sudah berfirman, I expect it. aku mengharapkan itu terjadi. Amen. Amin. If you say it Kalau engkau sudah and you mengatakannya confirm like this, dan engkau mengkonfirmasi if I dengan banyak orang, cannot believe the Rhema word, what can I believe? kalau aku tidak bisa mempercayai rema dari Tuhan, apa yang aku bisa percayai? And then the Lord, Kemudian Tuhan He took me to 1 Kings chapter 18. 1 Kings chapter 18. membawa saya di dalam satu Raja-Raja God 18. promised rain. Tuhan menjanjikan hujan. Elijah, go and show yourself to Ahab and I will send rain. Elia, perhadapkan dirimu, temui Raja Ahab dan aku akan mengirimkan hujan. And then Elijah went and built the altar Dan kemudian Elia mendirikan and altar. the fire fell. Kemudian api dari surga turun. The promise was not fire. Tapi janjinya Tuhan bukan api. The promise was rain. Janjinya Tuhan adalah hujan. So Elijah knew Dan Elia tahu not to be distracted by the fire. dia tidak mau terganggu dengan datangnya api dari So he surga. ran up the mountain. Jadi dia lari ke atas He gunung. put his head between his knees. Kemudian dia menundukkan kepalanya di tengah-tengah What did lututnya. he pray? Apa yang dia lakukan? Berdoa apa, Bapak? Berdoa apa? Untuk Minta hujan. hujan. Minta hujan. Rain. Dia berdoa. Go and look, is there already rain? No. Pray again. Dia Rain. lagi suruh bujangnya melihat ada awan tidak? Go and Belum look, ada. is there already Terus a dia cloud? berdoa. Is there a cloud? Ada awan, ada Okay. awan belum? Dia Rain. berdoa, berdoa, Rain. berdoa. Elijah knew Elia tahu to pray the promise of God. untuk berdoa dengan gigih akan janji Tuhan.
And then the Lord said to me, Kemudian Tuhan berkata kepadaku, I gave you that promise. Aku sudah berikan janji itu kepadamu. I gave Reinhard that promise. Aku sudah berikan Rema. I sent that promise 25 times. Aku kirimkan janji Rema itu 25 kali. You thought I sent confirmation. Engkau pikir itu konfirmasi. I tried to get your attention. Tapi aku mau mendapatkan perhatianmu. Not one of you prayed that. Tapi tidak ada seorang pun dari kamu yang mendoakan tentang Rema itu. Not one released it in the Spirit. Tidak ada seorang pun yang mengucapkannya di alam roh. From the Father. Dari Allah Bapa. Via Jesus. Melalui Yesus. By His Holy Oleh Spirit. Roh Kudus. Stuck with us. Stuck berhenti di kita. Jelas. Jelas? Jelas semuanya. Jelas semuanya? Wah. I repented. Dan saya bertobat. I said, Lord, Saya berkata, Tuhan, forgive me. ampuni aku. It will not happen again. Itu tidak akan terjadi lagi. I learned. Aku belajar. When God gave a Rhema word Kalau Tuhan sudah berikan Rema or a promise word, atau janji Tuhan, I pray it. aku akan berdoa atasnya. And pray. Aku berdoa. And pray. Aku berdoa. How many of you learned something Berapa tonight? banyak saudara di sini belajar? Let's stand. Mari berdiri.